bakso gitu kita bukan jualan pentolan bakso. Kalau jualan pentolan bakso kita pasti ngitungnya dari cuma dari biaya baksonya kan itu kan ada soalnya tadinya kita mau gini, mau bikin ada dua masukan. Yang satu, kalau saya pribadi itu lebih observasinya lebih ke saya produksi bakso pentolan bakso. Saya produksi bakso dengan pertimbangan banyak penjual bakso, kemudian ada kantin, ada apa gitu kan. Cuman kan kita juga perlu kayak ada kayak apa tadi kayak mie apa gitu kan juga perlu langsung perhitungannya langsung. Udah kita coba bikin yang kalau kita praktek secara langsung, jualan secara langsung itu gimana gitu. saya tanya biaya dengan pendapatan beda kan? Kalau saya nangkap dari penjelasannya, kalau biaya maksudnya kalau kita ingin mengalokasikan biaya itu otomatis ke produk yang bersangkutan, katakan karena berhubung ini produksinya adalah bakso, jadi dasar alokasi biayanya per biji bakso itu nanti udah jelas. Tapi untuk soal penjualan, kalau memang dipatok satu porsi, kita jualnya satu porsian, itu nggak masalah. Mau pakai berapa porsi pun yang ingin dijual nggak akan masalah. Yang penting ketika kita ingin mengalokasikan biaya, yang kita pakai adalah produk yang bersangkutan, yaitu bakso, bukan bakso kuah. Itu nanti kan karena ketika kita bilang kita ingin menghitung berapa HPP untuk produknya, itu ke baksonya. Kuah, kita jual kuah kah? Ya, Beda lagi. Kita nggak jual kuah. Kuah lain-lain, bonus seperti itu. jadi kalau menurut saya pribadi itu jadi gini, biaya, misal kita butuh biaya apa saja, semua yang dikeluarkan untuk membuat bakso biasa, bakso itu berapa, habisnya berapa, kemudian kalau saya pasti habis bikin baksonya itu, melototin baksonya gitu, saya pasti hitung. Saya bikin 1 kilo, misal 1 kilo atau kadang kalau rame sampai 1 kintalan gitu ya, itu kita hitung, pasti kita hitung, kita bungkus per plastik itu berapa gitu. Misal di plastik ini 100. Nah, kita jadi bikin baksonya itu jadi berapa, kemudian kita belanja. Kita kan menghitungnya cuman nggak rinci banget ya. Kalau saya praktek pribadi itu nggak rinci banget, kan saya belanja hari ini tuh habis berapa, 100.000, oh ini baksonya dapat berapa, jadi saya bagi langsung aja, jadi ketahuan, simple gitu loh, maksudnya simple, biayanya berapa, produksinya kita berapa, ntar jualnya sih kalau memang emang jualnya kita mangkokan ya Bu, cuman kita bisa aja apa kayak yang semisal ibu bilang kuah apa itu bahan penolong, kita masukkan ke bahan penolong, cuman fokusnya tetap pentolan bakso, jadi itu masukan. Terima kasih. Tarif dasarnya Tarif dasarnya alokasi biaya. Untuk tarif dasarnya kemarin kan saya sudah jelaskan, ketika ada biaya overhead, kita kan nggak bisa langsung membagi biaya overhead ini ke produk langsung, berapa produknya kita bagikan itu tarifnya, enggak kan? Tapi satu, kita pakai dasar alokasi. Setelah itu ketika kita sudah pakai dasar alokasi, kita akan tentukan biaya overhead pabrik untuk produksi ini berapa, jika memang kita ada lebih dari satu produksi. Tapi kalau kita ada lebih dari satu departemen, kita akan tentukan untuk departemen ini berapa biaya overhead pabrik yang mereka gunakan berdasarkan tarif dasarnya. Nah, saya belum melihat itu. tarif overhead pabrik, Tarif dasar. Dan diperjelas lagi tentang yang tadi dasar alokasinya. dasar alokasi sama itu. Ada pertanyaan yang lain? Tadi katanya tanya.
gini, bentar dulu, karyawannya kan satu, itu kan tadi cuma dijelasin itu ada manajer atau apa enggak itu, terus ada manajer ya tapi soalnya meluruskan pertanyaan. iya benar, itu karyawannya sehari itu kerjanya berapa jam, terus kalau misalnya lewat dari jam kerja itu ngitungnya gimana, terus masuk mana? Kita kalau nggak salah ini maksudnya bulanan gini ya, kita nggak kayak ada jam bebas gitu ya, misal kayak kita habisnya bakso, bukan kita kan kayak apa, bos pembantu itu nggak ada jam kerja, maksudnya nggak ada jam kerja per ini loh, jam ini harus selesai kayak di pabrik gitu kan, ada kayak gitu. Kalau pengalaman saya pribadi ini ya, itu kalau apa, nyuruh orang rewang itu biasanya itu ya harian. Jadi kalau memang hari ini pas nggak ada pelanggan, cuman itu tutup gasik misalnya, tutup pokoknya pas sepi tutup ya, tetap aja sebulan dia kita kasih gaji misal 500.000 gitu ya, tetap aja kita nggak ngitung per jam kerja itu. Tapi kalau misalnya dari pagi kerja jam 8 misalnya tutupnya sampai Mungkin berarti boleh satu itu berarti 500.000. tetap, cuman kalau dikembalikan ke pribadinya ya yang punya ya. Kalau saya sih kalau misal rame kayak pas lebaran apa itu pasti kasih bonus. Kecuali tapi kalau tetap sepi ya nggak dipotong, tetap segitu. Cuman kalau rame pasti kasih bonus. Itu kalau apa masalah buat ini. Kalau masalah karyawan dan apa, kita kan berdiri sendiri dalam artian kita yang belanja, kita yang ya kita anggap seolah kita itu sebagai manajer, bukan kita yang sebagai karyawan. Maksudnya gini ya, ada biaya tersebut untuk memperhitungkan upah untuk diri kita sendiri, biaya capek. Tadi misalnya Anda tanya, masa ngambil untungnya cuma segitu gitu ya. Kecuali kalau kita memang di situ kan udah dijelaskan satu karyawan. Kecuali kalau kita memang mau banyak karyawan, pastilah nggak mungkin segitu, dan produksinya saya kira makin banyak. Sebulan 500.000 maksudnya gaji berapa? Ya kita menganggap kita itu satu apa, sebagai manajer, yang kedua kita juga merangkap sebagai tenaga kerja. Iya, maksudnya karena menurut Anda itu 500.000 udah patokan gitu, 500.000 udah, maksudnya kerjanya berapa jam ataupun kita nggak kerja itu masuknya disebutnya gaji. Disebutnya gaji. Ya. gaji per bulan, Ya, gaji per bulan. jadi nggak dihitung per jam, jadi udah satu bulan segitu. Kalau menanggapi yang gaji upah tadi, jika dia di bawah UMR untuk Indonesia, karena di sini di Taiwan saya nggak tahu gimana sistem penggajiannya, nggak tahu minimalnya berapa juga berdasarkan, karena di sini saya rasa berdasarkan pendidikan juga ada ya. Jika di bawah UMR untuk negara kita disebut upah, tapi jika di minimal UMR ke atas gaji, dan itu tetap per bulan. Yang akan membedakan hanya nanti perubahannya hanya berdasarkan lembur, bonus, dan lain sebagainya. Tapi jika di bawah UMR upah. Yang membeda upah. Dan juga bedanya jika itu gaji, si pemberi gaji juga harus bertanggung jawab. Jika memang istilahnya usaha ini resmi, jadi akan bertanggung jawab untuk pajaknya dia, penghasilan. Entah memfasilitasi si karyawan untuk membayar pajak ke negara, atau menyuruh karyawan untuk membayar sendiri. Jadi itu tadi bedanya upah sama gaji. Saya Ernawati mengenainya itu kan karyawannya kan cuma satu, terus itu apa setiap kali penjualan gitu setiap hari kan otomatis kan nggak mungkin kan apa sih pembeli itu sepi, kadang juga ramai. Itu tugas dia apa cuma melayani doang, apa
sambil berikut beres-beres atau gimana? Sambil keseluruhan. Nah kalau pembelinya banyak terus nakoknya belum ada yang membantu atau gimana, apa ada yang membantu? Kalau Kan kita sendiri kan itu gini itu kan lebih ke apa ya, kayak bukan pabrik skala besar gitu ya, kayak misal usaha saya sendiri gitu. Jadi kalau semisal saking ramenya melebihi omset yang kita bisa ngambil orang buat membantu, dan kita ke biaya lain-lain bisa masukin ke biaya lain-lain, misal itu tadi biaya buat ngambil orang. Tapi kalau kita kan bikinnya 1 bulan, maksudnya dibikin rata-rata gitulah, dan biasanya kalau secara normal gitu ya, kita bisa nanganin itu sendiri gitu ya, segitu gitu. Kecuali memang itu tadi pas gitu rame gitu ya, kita ambil orang buat bantu dan masukin ke biaya lain-lain. Tapi kita nggak mungkin setiap hari kita ngambil orang. Kalau pengalaman saya ya, kita nggak ngambil orang. Jadi kecuali ramai mendesak itu kita baru ngambil. Apalagi kita kalau misal di kampung gitu kan banyak orang yang maksudnya nggak kerja jadi lebih mudah buat ngambil orang. Oke, terima kasih Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya 2 atau 3? Kelompok 3. Apa urut Sweet. Sweet aja gajah apa namanya? Jempol ini kayak gitu. Begini yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siapa? Awi menang. Ya, Awi menang. Kamu kalah. Hanya duduk juga. Di sini aku nggak enak nanti menutupi pandangan. Mas Nono sungguh terlambat. Saya nggak mau pipis, cepetan. Minum dulu. Aduh, kita masih banyak pertanyaan. Bentar dulu, ini tesisnya agak-agak error. Saya mau lebih. Kamu dari sini kelihatan? Atau pulang ke sini? Ini kan harus saya digeser ke sini. Kelihatan? Kelihatan? Ya. Kalau situ sama betul. Nano kriuk. Mbak Nana bukan Nano. Kalau malam Nana tadi ini sore Nani. Ini Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Mulia. Sore. Selamat sore kepada teman-teman. Belum bisa menunggu.